Ayo mengamati. Berkunjung ke kebun binatang. Titi dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Titi membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Jika kalian pergi ke kebun binatang, jangan sampai terlepas dari pengawasan orang tua. Hati-hati dan selalu ikuti petunjuk dari orang tua. Titi memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel. Rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian. Rusa betina mendapat setengah bagian. Setengah bagian dari 4 adalah 2. Sekarang, ayo berlatih. Gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya. Gambar pertama, terdapat 6 wortel. Setengah bagian dari 6 wortel adalah, kita bagi 2 bagian sama besar. Maka, setengah bagian dari 6 wortel adalah 3 wortel. Gambar kedua, terdapat 6 wortel. Sepertiga bagian dari 6 wortel adalah, kita bagi menjadi 3 bagian yang sama banyak. Maka, sepertiga dari 6 wortel adalah 2 wortel. Gambar keempat, terdapat 8 wortel. Seperempat bagian dari 8 wortel adalah, kita bagi menjadi 4 bagian sama banyak. Maka, seperempat dari 8 wortel adalah 2 wortel. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Rusa memakan 1 wortel atau setengah bagian, maka jumlah wortel semuanya adalah 2. Rusa memakan 1 wortel atau sepertiga bagian, maka jumlah wortel semuanya adalah 3. Rusa memakan 1 wortel atau seperempat bagian, maka jumlah wortel semuanya adalah 4. Selanjutnya, ayo berlatih. Coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh informasi dari 10 orang teman yang berbeda. Setelah informasi terkumpul, kita buat hasil pengelompokannya. Siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang. Jumlah siswa 7. Siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Jumlah siswa 3. Sekarang, ayo berdiskusi. Diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Berikut adalah contoh hasil diskusi.
Sikapku terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas adalah menghargai pilihannya, tidak memaksakan kehendak, tetap berteman dengan rukun. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Ayo membaca. Bacalah dongeng berikut. Tulislah minimal 5 kalimat dari dongeng di bawah yang memuat kata sapaan. Persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja, tuanku. Silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian, hidungnya terasa geli dan gatal. Tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin. Tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan, tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba, gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba, datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak. Bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu, kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihat akibat perbuatanmu, bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak.
Iya, itu salahku, kata gajah mengakui kesalahannya. Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi. Bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. Apa benar yang dikatakan tikus? Tanya badak. Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja, jawab gajah. Bagaimana rumah itu bisa hancur? Dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana? Tanya badak. Saya hanya bersin, Tuan. Bersin? Hanya karena bersin, rumah-rumah ini hancur? Tanya badak tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus, jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu? Tanya badak. Itu adalah bunga tikus. Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Selanjutnya, ayo menulis. Tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. 1. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan. Kata sapaan, Tuan. 2. Tentu saja, Tuanku. Silahkan. Kata sapaan, Tuanku. 3. Hei, Tuan, kau harus mengganti kerugianku. Kata sapaan, Tuan. 4. Aku akan adukan kau kepada badak. Kata sapaan, kau. 5. Saya hanya bersin, Tuan. Kata sapaan, Tuan. Kalian bisa menuliskan kalimat yang mengandung kata sapaan lainnya. Silakan kalian cari pada dongeng di atas.